Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada tara kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada yang patut kita syukuri di dunia ini melebihi dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah tidak diberikan kepada umat yang lain. Contoh kecilnya saja, dan ini yang paling barokah, yaitu tentang masalah surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab ta'dilu bisuluti Quran. Kalau kita membaca Fatihah itu seperti sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membaca 3 kali surat Al-Fatihah, seperti dia menghatamkan Al-Quran. Lam yanzil fi Taurah wala fi Injil wala fi Zabur wala fil Quran mithluha wa annaha sab'ul mathani. Ketahuilah yang namanya Fatihah itu tidak pernah ada di dalam surat manapun, di kitab manapun, seperti ada yang di Taurat, seperti ada di Injil maupun di Zabur. Jadi kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran tidak ada yang namanya bacaan seperti Fatihah. Wala fil Quran, walaupun di dalam Quran pun tidak ada yang bisa menyerupai keindahan bacaan surat Al-Fatihah. Wa annaha sab'u masani, merupakan 7 ayat yang dibaca terulang-ulang. Walam yu'taha nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wasallam al-Fatihata wa khawatima surat al-Baqarah, yakni amanar rasul ilal akhir surah, lam taqra harfan minha ila a'titahu wa anna tujzi'a ma la yajzi syai'un minal Qur'an walau an Fatihatal Kitab wudi'at fi kifatin minal mizan wa wudi'al Qur'an fi kifatin la rajahat Fatihatal Kitab sab'al marat. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawih dalam kitabnya Rahmat fi Fadlil Fatihah, bahwa semua para nabi ini menunggu bagaimana kemuliaan Fatihah. Sebagaimana akhir surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim ilal akhir, maka dikatakan barang siapa membaca surat Fatihah kemudian diteruskan dengan amana rasulu sampai terakhir, diceritakan dia akan diberi bagian seperti membaca Al-Quran mulai surat Al-Baqarah sampai surat Qul a'udzu birabbin nas. Bukan berarti kita tidak butuh membaca surat Al-Quran, ayat Quran, tidak, tapi pahalanya orang itu yang membaca Fatihah disambung dengan Al-Baqarah, dia akan mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran seketika itu juga. Dan di dalam satu riwayat dikatakan barang siapa membaca surat Al-Fatihah dengan digabung, jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi membacanya enggak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ishhadu qad ghafartu lahu, saksikan wahai segenap makhluk ciptaanku, aku telah mengampuni dia. Wa qabiltu minhul hasanat, dan aku telah memberikan pengabulan
atas segala amal baiknya. Wa tajawastu anhu syai'at, dan aku telah rontokkan segala dosa-dosanya yang pernah dia kerjakan. Jadi orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir, itu dia tidak akan ditolak pahalanya oleh Allah dan diangkat semua kesalahan-kesalahannya. Wala ahriku lisanahu finnar, dan tidak akan pernah lisannya disentuh oleh api neraka. Wa akhiruhu minal adzabil qabr, dan dia tidak akan pernah mendapatkan siksa azab kubur. Wa min adzabin nar, dan juga siksa neraka dia tidak akan pernah menemui. Wa adzabil qiyamah, dan dia tidak akan merasakan pedihnya orang yang menghadapi hari kiamat. Jadi hari kiamat nanti itu disisakan oleh Allah orang-orang yang zalim. Allah akan sisakan orang-orang yang keji. Jadi mereka saling membantai, saling menipu, saling membunuh, saling berdusta, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Itu hari kiamat tuh kayak begitu. Sampai dikatakan la taqumu sa'ah fil ardi hatta la yuqalla Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali sudah tidak ada satupun manusia yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hari kiamat itu Allah akan sisakan orang-orang yang zalim, orang baik itu hilang semua. Ini tanda-tanda besar hari kiamat itu. Yang pertama telah wafatnya Rasulullah, kemudian disusul dengan Khulafaur Rasyidin, disusul dengan para sahabat, kemudian para tabi'in ila yaumiddin, termasuk para ulama, para kiai, para habaib yang mereka meninggal. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Allah telah mencabut ilmu. Allah mencabut ilmu itu bukan Allah menghilangkan ilmu, tetapi para pembawa ilmu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min dzalik. Nah, kita ngeri sekali ya. Akhir-akhir ini secara bersamaan para kiai, para habaib wafat dengan sangat cepat sekali di usia yang masih muda. Nah, kita semua nunggu giliran ya. Ya, saya terlebih ini nunggu giliran kapan ya, enggak dipanggil-panggil sama Allah. Wis lah cepet lah wis berangkat kesuwen itu ya. Wa adzabil qiyamah wal faza'il akbar, dan dia tidak akan pernah merasakan dahsyatnya bagaimana penyiksaan Allah kepada mereka yang disisakan di hari kiamat. Wa yalqani qablal anbiya wal auliya ajma'in, dan dia akan bertemu denganku, kata Allah, sebelum para nabi dan para aulianya Allah. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, dia tidak akan tersisa atau diundur-undur waktunya bertemu Allah. Dia akan lebih cepat dari para nabi dan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Segera kita amalkan baca doa ini. Di mana? Ya ketika waktu sholat, ketika baca rotib, ketika baca apapun bismillah, langsung digabung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dia enggak akan kena azab kubur. Dia enggak akan kena siksa kubur. Dia enggak bisa lisannya terbakar oleh api neraka. Dia pun enggak bisa tersakiti oleh makhluk apapun dia di dalam kuburnya. Diamankan oleh Allah. Nah, termasuk dikatakan di sini, orang yang telah duduk di majelis dibacakan ayat ini, dialah yang termasuk orang-orang itu. Jadi betapa beruntungnya kita yang dapat belajar duduk di majelis taklim sehingga dapat mendengarkan hadis ini, dan kita berhak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.